Hmm? Mana bah? Lupa namanya bah. Ya. Lebih tebal. Pantas mahal ditebal ini soalnya. Tema webinar kita hari ini adalah etiologi. Baiklah, Bapak Ibu. Iya iya, kalau mau itu Bapak Ibu peserta webinar semuanya, mohon untuk menonaktifkan suaranya agar tidak masuk ke dalam Zoom yang lainnya. Apakah Bapak Ibu semuanya bisa mendengar suara saya? Oke, siap, bisa. Bisa, Pak? Oke, baik. Bapak Ibu guru hebat semuanya, sebelum kita memulai webinar kita hari ini sebagai umat yang beragama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dari saya Nelly Pahwanisa Dewi selaku moderator pada webinar siang hari ini. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan webinar komunitas guru belajar SMA Negeri 1 Beduai perdana kami ini, yang baru perdana kami lakukan. Izinkan saya untuk memperkenalkan penggerak dari komunitas kami dan narasumber pada hari ini.
Yang pertama adalah Ketua Komunitas Guru Belajar SMA Negeri 1 Beduai, yaitu Ibu Paulina Oliva SPD. Beliau merupakan guru mapel PKN di SMA Negeri 1 Beduai. Halo Ibu Paulina, apa kabarnya Ibu hari ini? Baik. Kemudian penggerak yang kedua kami adalah Ibu Wakil Ketua Komunitas Guru Belajar SMA Negeri 1 Beduai, yaitu Ibu Tara Hairunisa SPD GR. Beliau merupakan guru mapel fisika. Apa kabarnya Ibu Tara? Baik, Bu. Oke. Kemudian penggerak yang ketiga adalah Sekretaris Komunitas Guru Belajar SMA Negeri 1 Beduai, yaitu saya sendiri. Dan selanjutnya yang sangat penting dari webinar kali ini yaitu narasumber kita, yaitu Bapak Johari MPD. Beliau merupakan Dewa Fortunanya SMA Negeri 1 Beduai. Beliau merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Beduai, lulusan Master Pendidikan Bahasa Indonesia. Apa kabar Pak Johari? Baik, kabarnya baik. Baik Pak, alhamdulillah. Jadi Bapak Johari pada kesempatan kali ini akan membagikan ilmunya kepada kita, Bapak Ibu, mengenai pelaksanaan, observasi, dan unggah bukti dukung pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Kami anggota penggerak komunitas mengucapkan terima kasih kepada Pak Johari atas waktu yang telah diberikan untuk menjadi narasumber kami, Pak. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya acara kita adalah acara inti, yaitu kita akan mendengarkan presentasi dari narasumber kita Pak Johari MPD. Untuk itu saya harapkan Bapak Ibu semuanya untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya agar kita dapat bersama-sama fokus untuk mendengarkan paparan materi dari narasumber kita pada siang hari ini. Ya, baik Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan pada siang hari ini menjelang sore. Ini apakah kedengaran suara saya? Siap kedengaran, Pak. Oke, siap. Kemudian materi ini apakah nampak? Saya pastikan dulu. Sudah kelihatan sangat jelas. Sudah, Pak. Oh, sudah. Excellent. Oke, terima kasih. Oke, baik. Karena waktu yang kita gunakan ini tidak banyak ya, dari panitia sudah menentukan waktunya tidak banyak ya. Jadi kita mengambil poin-poin penting saja berkaitan dengan pelaksanaan observasi dan unggah bukti dukung pengelolaan kinerja guru di PMM ya. Karena ini merupakan sesuatu yang perdana untuk di SMA Negeri 1 Beduai. Jadi mohon maaf jika memang ada kekurangan ya. Apalagi di tim komunitas belajar di manapun berada yang mungkin menyaksikan atau ikut serta dalam webinar ini, kami mohon maaf dulu ya sebelumnya jika ada kekurangan, ada kekeliruan dalam proses kita saling berbagi gitu. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Sore, Pak. Bapak Ibu, guru hebat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu luar biasa lah ya. Harapannya kepada kita semua tentu luar biasa. Materi kita tentang pelaksanaan ini adalah tentang yang penting kita ketahui bersama adalah pengelolaan kinerja di PMM ini adalah alat bantu yang memudahkan guru
untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya demi peningkatan kualitas pembelajaran siswa. Itu yang menjadi dasar mengapa kegiatan webinar seperti ini memang sangat perlu kita lakukan, gitu ya. Memang di saat ini perkembangan dunia pendidikan kita memang sepertinya banyak tuntutan, tapi itulah sesuatu yang harus kita kerjakan, ya. Suka atau tidak suka, memang harus kita kerjakan, ya. Begitu. Terutama Bapak dan Ibu guru yang PNS, ASN, dan P3K. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita, ya. Ini beberapa tahapan, mungkin tidak terlalu jelas, ya. Bisa dilihat juga tahapan pelaksanaan pengelolaan kinerja untuk guru. Penting untuk dilakukan guru ini selama 6 bulan. Seperti bagaimana yang sudah ada di dalam platform mengajar kita masing-masing. Ada beberapa tahapan. Saya hanya menjelaskan beberapa saja berkaitan dengan pelaksanaan yang unggahnya saja. Karena kita pada Jumat yang akan datang juga akan membahas tentang ini, tetapi bagaimana prosesnya dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, ya. Tahapannya itu ada perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja itu sudah kita lakukan di bulan Januari kemarin, ya. Bapak dan Ibu guru mungkin sudah melakukan perencanaan di awal, ya, yang kemarin berakhir tanggal 31 Januari, ya. Kemudian nanti ada pelaksanaannya, ada penilaiannya, ada 3 tahapan ini, ya. Mungkin kita lihat, ini terlalu kecil, mungkin kalau Bapak dan Ibu melihatnya, ya. Ini pun tidak terlalu nampak, nih. Jadi perencanaannya modelnya begini, di dalam platform mengajar kita, nanti kita memilihnya, ya. Proses pemilihan ini akan dibahas pada seminar kita Jumat depan, ya, berkaitan dengan apa rancangan kita. Nah, kemudian praktik kinerjanya. Praktik kinerja merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kinerja. Nanti ada beberapa poin yang menjadi penilaian memang, ya. Dari unggah-unggah yang sering kita lakukan, ada yang dinilai, ada juga yang dipertimbangkan. Jadi tidak semua juga dinilai, gitu ya. Dan proses penilaian ini memang pusatnya pada kepala sekolah dan pengawas sekolah, ya. Untuk guru itu ada di kepala sekolah, sedangkan untuk kepala sekolah ada di pengawas. Jadi murni penilaiannya ada di penilai kita, gitu ya, atasan kita. Ini tahapannya, pelaksanaan di periode 1 Januari sampai 30 Juni ini, ya. Jadi ada perencanaan, ada praktiknya, kemudian ada pelaksanaan observasi. Ini teorinya saja nanti kita lihat. Pelaksanaan observasi Pak itu Jo, mengumpulkan dokumen persiapan. Saya coba Gimana? share PowerPoint-nya ya Pak ya, karena tidak jalan di PowerPoint Bapak nih. Oh, Sebentar ya Pak ya. oh iya, oke. Punya saya jalan, punya Ibu nggak jalan, ya? Gimana Bu? Udah? Saya coba share dari saya ya Pak ya, PowerPoint-nya. Nggak mau dibesarkan kayaknya. Nah, ini nampak nggak, Bu? Ini saya geser-geser nih. Nggak jalan Pak. Sebentar ya Pak. Oh, masih nggak jalan nih.
Ya, udah bisa Bu Tara? Kalau ini jalan nggak ya? Iya, sudah Oke. bisa Bu Tara. Ya, terima Udah, kasih Bu bisa? Tara. Sip, sip. Oke. Oke, mohon maaf karena ada gangguan teknis nih ya. Walau kalau kita menggunakan teknologi ini ya ada kendala-kendala. Ini sudah bergerak Bu Tara? Ya, ya Pak, silakan dilanjutkan. Oke. Cuma di tempat saya ini agak lambat ya. Loadingnya agak lambat ya. Nah, punya saya agak bermasalah nih kalau untuk Bu Tara. Iya. Bapak kelihatan nggak Pak tampilannya? Kelihatan cuma loadingnya 2 kali tekan belum muncul. Setelah itu baru dia muncul. Oh, gini saja Bapak, saya yang menggerakkan PowerPoint-nya. Oke, siap. Oke. Tadi sampai sini Pak ya? Tahap pelaksanaan. Oke, siap Pak. Oke, di tahap pelaksanaan ini sudah lewat Bu. Next Bu Tara. Naik lagi. Jadi ada operatornya. Iya, oke, sampai sini tadi. Oke, ini ya. Kita kecilkan. Oke, ini untuk praktiknya. Nah, ini praktik ini akan dinilai nanti ini ya. Dinilai oleh kepala sekolah. Kalau untuk guru, sedangkan untuk kepala sekolah akan dinilai oleh pengawas gitu ya. Next Bu Tara. Putera, oke. Ini pelaksanaan observasi. Kumpulkan dokumen persiapan. Dokumen persiapan memiliki tujuan memberikan panduan kepada guru dalam menentukan upaya yang diperlukan untuk memahami target perilaku yang telah dipilih. Nah, ini observasi yang akan dinilai oleh kepala sekolah itu memang Bapak Ibu guru itu mengajar di dalam kelas dan target perilaku yang Bapak Ibu pilih di PMM itu ya. Itu yang akan dinilai dicocokkan sebenarnya, lebih kepada dicocokkan. Kepala sekolah ini hanya mencentang saja jika sesuai dengan tampak pada saat observasi maka dicentang. Nah, begitu ya. Jadi kepala sekolah juga tidak menutup mata atau menutup mata sebelah untuk menilai pada guru. Jadi sebenarnya itu ya. Lalu berikutnya pada tahap ini guru dapat berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menyepakati perilaku. Ini yang sudah, ini perencanaannya sebelumnya ya. Lanjut Bu Tara. Nah, menunggu atasan melakukan observasi ini juga menunggu atasan melakukan observasi atau yang dilakukan oleh kepala sekolah ini perlu disepakati. Bapak dan Ibu guru itu harus berinisiatif kepada kepala sekolah ya, untuk menyepakati kapan diobservasi gitu ya. Nah, kalau tidak ada ini karena di PMM itu tidak tampak dia, tidak muncul karena harus kita isi tanggal berapa kita akan diobservasi oleh kepala sekolah gitu. Kemudian mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Nah, ini nanti setelah proses kita melakukan penilaian. Lanjut Bu. Kemudian dokumen refleksi tindak lanjut ini pun akan kemudian setelah proses-proses di awal itu kita lakukan. Jadi kita tidak bisa langsung ke refleksi ya. Kita perencanaan, pelaksanaan, observasi, kemudian baru boleh tindak lanjut. Nah, ini tahapan saja nih supaya enggak ini ya. Lanjut Bu. Kemudian dokumen yang diunggah. Dokumen yang diunggah, bukti dukung pengembangan kompetensi. Sertifikat yang dapat digunakan guru sebagai bukti dukung pada pengelolaan kinerja adalah sertifikat yang didapatkan dan dihasilkan selama 6 bulan pada saat pelaksanaan kinerja berlangsung. Ini ya.
Ini yang penting untuk kita, Bapak dan Ibu guru ya. Jadi sertifikat yang boleh diunggah itu adalah sertifikat dari Januari sampai Juni ya. Jangan sertifikat yang sebelum-sebelumnya atau mungkin sertifikatnya salah tulis tanggal. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Supaya tidak ditolak ya. Kemudian format yang dapat diunggah adalah PDF dengan batasan ukuran maksimal 10 MB. Nah, itu yang diunggah oleh kita ya. Kemudian mungkin ada sertifikat pelatihan yang lain yang diperoleh dari. Oke, lanjut Bu. Lanjut Bu. Dokumen yang diunggah ini tadi ya, bukti dukung tugas tambahan. Guru akan diminta untuk mengunggah bukti dukung tugas tambahan. Nanti formatnya ada ya. Format yang dapat diunggah adalah PDF dengan batasan ukuran maksimal 10 MB. Bukti dukung yang diunggah itu adalah surat kerja, surat tugas, SK, laporan ya. Itu yang diunggah oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian guru dapat memilih lebih dari satu tugas, tidak masalah. Kalau tugasnya misal wakil kepala sekolah, kemudian ada ekstrakurikuler, ya. Kemudian ada kepala lab misalnya, kemudian ada kepala perpustakaan dan seterusnya. Nah, itu boleh diunggah ya. Kemudian dokumen yang diunggah berupa surat tugas atau surat keputusan atau SK ya. Ini formatnya berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 itu untuk tugas tambahan. Kemudian Permendikbud nomor 79 2015 dan Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2022 untuk bendahara. Nah, bendahara sudah diakui, kalau dulu tidak diakui bendahara ya. Kemudian Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 untuk mantul kasih. Dengaran suaranya. Pendengaran Bapak. Oke. Yang Permendikbud nomor 46 tahun 2023 ini adalah PP yang ini perundungan itu ya. Itu yang terakhir nih. Itu bisa dimasukkan. Jadi tim di pencegahan kekerasan di sekolah itu sudah masuk. Oke. Boleh digunakan, bisa diupload di dokumen kita. Lanjut Bu. Nah, ini pelaksanaan kinerja pada platform Merdeka. Ini cara kita memasukinya ya. Jadi klik pengelolaan kinerja pada menu beranda di platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian nanti kita pilih pengelolaan kinerja. Nah, ini kalau yang belum bisa masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar ya. Lanjut Bu. Ini mungkin sudah biasalah. Pelaksanaan kinerja pada platform Merdeka. Kemudian ini ya. Model ini langkah observasi untuk memulai pelaksanaannya. Nanti diklik, cek langkahnya itu ada ya. Ada langkah ceknya. Nah, ini kalau kita sudah melakukan lengkap, maka ini 100%. Ini kan 0% nih, belum melakukan apa-apa ya. Nah, nanti langkahnya di sini ada kita membuat jadwal juga di dalam observasi kinerja nih. Buat jadwal dulu dengan kepala sekolah tanggal berapa. Kita akan diobservasi ya. Nah, kalau sudah 100% ini baru boleh melangkah ke kumpulan dokumen ini, pengembangan kompetensi. Jadi bertahap. Jadi Bapak dan Ibu guru bertahap nih proses, tidak bisa langsung unggah tugas tambahan atau yang lain ini. Nah, jadi bertahap dulu. Sedangkan dokumen yang di bawah ini, dokumen KOSP ini adalah tugasnya kepala sekolah. Dokumen kehadiran kelas juga tugasnya kepala sekolah. Perilaku kerja ini juga kepala sekolah yang mengeceknya. Kemudian Bapak dan Ibu yang perlu penting adalah dokumen kehadiran kelas ini yang diminta itu adalah
jurnal Bapak dan Ibu mengajar 1 semester. Nah, tolong disiapkan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang mengajar mulai sekarang, itu buat jurnalnya. Ya, buat jurnal dokumen kehadiran kelas. Karena itu akan diunggah di dokumen kehadiran kelas ini. Nah, itu mohon disiapkan ya jurnal itu. Dulu memang kita sudah buat jurnal itu, tapi terkadang tidak tersusun saja ya, Bapak dan Ibu tidak menyusunnya saja. Sudah ada, tapi tidak tersusun. Nah, mulai sekarang disiapkan Bapak dan Ibu ya. Kalau ingin mempermudah kita, dokumen-dokumen yang Bapak Ibu miliki juga langsung di PDF-kan, dibuatkan folder mulai hari ini ya. Yang belum, misalnya pengembangan kompetensi, tugas tambahan, SK-SK-nya itu di-scan semua dulu. Disimpan dalam satu folder, sehingga pada saat kita di bulan Maret atau bulan April nanti, kita tinggal mengunggah data-data yang sudah ada. Ya. Jadi kita tinggal unggah. Gitu. Jadi disiapkan dulu mulai dari sekarang, Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi tidak boleh diabaikan nih, nanti kelabakan kita ketika di akhir kita tidak punya persiapan, dokumen-dokumennya entah kemana begitu ya. Jadi dokumen-dokumennya disiapkan dalam satu folder. Kalau yang punya laptop itu lebih bagus disimpan, disiapkan satu folder. Nanti pada saat pengumpulan dokumen kita tidak kelabakan gitu ya. Lanjut Ibu. Oke, pelaksanaan kinerja pada platform Merdeka. Selanjutnya adalah memulai untuk mengisi pelaksanaan kinerja. Ini model ininya ya. Ini ada tahapan-tahapannya Bapak dan Ibu. Tahapan observasinya. Ini pelaksanaan observasinya diunggah nanti, dokumennya disiapkan. Ini ada modelnya seperti ini. Nah, setelah ini warnanya biru ini berarti sudah. Nanti dia akan pindah ke yang ini. Menunggu atasan melakukan observasi berdasarkan kesepakatan. Dan ini Bapak dan Ibu masukkan di dalam platform mengajar Bapak dan Ibu. Tanggal berapa itu tadi ya, kesepakatannya dengan kepala sekolah. Setelah itu baru ada dokumen-dokumen berikutnya. Jadi kita bersusun nih ngerjakannya. Jadi enggak langsung ke ujung ya. Enggak isi langsung dokumen refleksi misalnya, dia berjenjang, jadi bertahap. Lanjut Bu. Hadir Bang. Lanjut Bu. Udah ya? Udah ya? Oke. Kemudian apa itu tujuan dokumen ini? Untuk mendapatkan informasi mengenai tujuan dari dokumen persiapan ini. Cek rubrik observasi. Jadi ini untuk mendapatkan informasi mengenai proses perilaku yang diobservasi oleh kepala sekolah berdasarkan indikator yang dipilih pada tahap perencanaan kinerja. Jadi perilaku Bapak dan Ibu itu sudah dipilih nih, ya. Dulu sudah disepakati mungkin, disepakati oleh Bapak dan Ibu dengan kepala sekolah. Kalau tidak disepakati mungkin nanti bermasalah nih. Takutnya Bapak dan Ibu terlalu banyak. Nah, ini ada 3 modelnya, misalnya fokus perilaku. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif, misalnya. Nah, yang nampak pada saat observasi itu ini, ya. Nah, ini perilaku yang dihindari. Jadi pada saat Bapak dan Ibu mengajar di dalam kelas atau pada saat Bapak dan Ibu diobservasi oleh kepala sekolah, ini dihindari nih, yang X nih ya, tanda merah ini dihindari. Nah, guru memanggil murid dengan sebutan yang merendahkan, misalnya itu dihindari. Ya. Karena yang akan diobservasi ini yang warna biru ini ya. Nah, ini yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Ini perilaku nih ya. Lanjut Bu. Nah, ini untuk perilaku itu, Anda dapat memilih minimal 1 perilaku yang ingin diperbaiki dan juga dipelajari oleh Anda dengan memberikan tanda checklist pada kotak. Nah, nanti di tanda checklistnya yang tadi itu ya.
Kemudian kita dapat menulis upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku yang sudah dipilih sebelumnya. Ini juga ada isian setelah itu, ya. Jadi setelah kita menceklis, nanti ada isian di sebelahnya. Kemudian mengatur jadwal observasi, pilih tingkatan jenjang dan kelas, tik mata pelajarannya, ya. Mata pelajaran sudah tersedia di dalam itu, tapi tinggal diklik saja. Kemudian dapat mengunggah dokumen RPP atau modul ajar yang akan digunakan ketika observasi kelas. Jadi modul ajarnya atau RPP-nya yang akan diobservasi saja, Bapak dan Ibu, ya. Jadi tidak perlu yang tebal-tebal itu, ya, nggak usah. Nanti malah nanti. Yang akan diobservasi saja. Jadi RPP-nya yang disiapkan tuh yang akan diobservasi. Jadi upayakan RPP yang akan diobservasi itu yang benar-benar Bapak dan Ibu kuasai, ya, yang benar-benar Bapak Ibu kuasai. Jangan RPP-nya lain, nanti yang diobservasi lain. Nah, ini buat hal nih nanti, ya. Jadi usahakan RPP yang dipakai atau modul yang digunakan itu adalah yang akan kita gunakan untuk observasi. Lanjut, Bu. Nah. Klik. Nah, ini ya. Nah, ini tahapan yang tadi. Ini gambarnya di dalam platform mengajar itu begini modelnya. Ini yang tadi. Saya hanya yang tadi tulisan saja. Nanti tinggal pilih apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Nah, ini tinggal diklik. Bapak Ibu klik saja. Kemudian apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Tinggal diketik saja nih. Kemudian jadwal observasi dibuat nih. Kemudian unggah dokumen atau RPP-nya. Udah unggah. Setelah ini muncul, kalau ini sudah sip menurut Bapak dan Ibu, silakan dikumpulkan. Tapi kalau kira-kira masih ragu, simpan di draft saja. Ya, simpan di draft saja. Kalau masih ragu-ragu, simpan di draft. Tapi kalau kira-kira ini dah pas, sudah sip, kumpulkan. Nah, maka dia akan warna biru nanti di sini, ya. Oke, lanjut, Bu. Nah, ini penjelasannya tadi itu. Klik kumpulkan jika yang sudah mengisi. Ini sama, ya. Oke. Berikutnya, dokumen persiapan ini sama dengan yang tadi. Tinggal ini modelnya. Kalau sudah kita unggah semua, udah kita klik, kita unggah. Ini misal contoh ya, guru. Ini dia klik satu ya nih, ya. Kemudian di sini ada isiannya. Kemudian ini dia letakkan 19 Maret 2023 katanya. Jenjangnya SD. Mata pelajarannya matematika. Kemudian dia langsung kumpulkan. Karena begini warnanya nanti. Warnanya jadi warna biru. Silakan Bu, lanjut. Lanjut Bu, Tara. Halo Bu Tara. Oke, bukti dukung pengembangan kompetensi, bukti dukung tugas tambahan. Ini ya. Nah, nanti kita masuknya sama seperti awal tadi, berandanya sama, pengelolaan kinerja dan sebagainya. Oke, lanjut Bu. Ini bukti dukung tambahan. Ini kalau yang sebelumnya sudah dikerjakan. Lanjut Bu. Bu Tara, lanjut. Nah, ini untuk mengumpulkan, karena ini sudah praktik kinerjanya sudah, nah, ini sudah dikumpulkan semua, ini modalnya ya. Ini diklik saja nih, observasi praktik kinerja dan pengembangan kompetensi dan tugas tambahan ini diklik kalau kita sudah berada pada posisi itu ya. Nah, lanjut Bu, ini gambarnya saja nih. Nah, ini kalau sudah dikumpulkan,
hasil kerja yang telah disetujui dan penyusunan rencana kinerjanya, gini nih ya modelnya. Di semester 1, guru melaksanakan pengembangan kompetensi melalui topik pelatihan mandiri 16 poin. Nah, ini belum dikumpulkan. Ini statusnya di kepala sekolah nih ya, atau di pengawas. Nah, ini ada yang belum dikumpulkan, dikumpulkan. Kalau Bapak dan Ibu di platformnya masing-masing belum mengumpulkan, maka di sini belum dikumpulkan. Ya. Silakan Bu, lanjut Bu. Nah, klik unggah untuk mengunggah dokumen pengembangan kompetensi. Diketahui bahwa jumlah dokumen yang diunggah bersumber dari rencana hasil kerja yang telah disetujui selama penyusunan perencanaan kinerja. Ya, yang disetujui ya jangan nambah-nambah Bapak dan Ibu ya, jangan nambah-nambah. Jangan nambah yang sudah disepakatinya 2, Bapak dan Ibu nambah 3 atau nambah 4. Nah, nggak usah. Cukup 2 saja ya. Ini dokumen yang diunggah memiliki format PDF, yang diunggah memiliki maksimal ukuran filenya 10 MB. Nah, itu. Kalau dirasa masih besar, dikompres saja. Nah, kompres mungkin Bapak dan Ibu lebih paham ya. Lanjut Bu. Ini cepat kita nantinya. Pilih cara unggah bukti. Nah, cara unggah bukti ini banyak nih ya. Ada cara-caranya di dalam platform itu banyak. Ini ada yang diunggah dokumen, ada yang unggah ambil karya. Kalau kita punya karya karya-karya yang ada di pelatihan-pelatihan di platform Merdeka Mengajar itu ya. Jadi kita ambil saja karya kita, tapi formatnya tetap PDF ya. Ya, lanjut Bu. Nah, ini unggah bukti dukung melalui perangkat atau komputer nih yang tadi ya. Klik unggah dokumen melalui perangkat laptop atau komputer. Pilih dokumen bukti yang diunggah melalui perangkat Anda, kemudian open. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu lebih paham ya. Ini hanya caranya saja. Singkatnya saja, mengingatkan kembali lah. Lanjut Bu. Nah, kemudian di artikel, ini hasil kerjanya ya, ini dokumen, ini praktik baiknya, RPP-nya, karya lainnya, kalau ada ya. Ini boleh diunggah juga. Lanjut Bu. Nah, ini praktik baiknya, ini yang sudah tersimpan nih misalnya. Yang menyusun best practice, poster pemahaman merdeka belajar, menciptakan budaya produktif di sekolah dengan keterkaitan visi, dokumen refleksi pembelajaran misalnya ya. Nah, ini contoh saja. Jadi karya-karya Bapak dan Ibu itu didokumentasikan supaya tidak hilang ya. Lanjut Bu. Nah, klik kumpulkan, klik edit kalau memang dirasa masih perlu diedit. Nah, guru melaksanakan pengembangan kompetensi melalui topik pelatihan mandiri. Ini ya sertifikatnya. Nah, yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Kalau Bapak dan Ibu sudah merencanakan mendapatkan sertifikat 3 buah misalnya ya, maka di sini sampai 3 nih ya. Ini klik simpan draft kalau masih ragu-ragu. Kalau sudah pasti, sudah pas, kumpulkan. Nah, gitu. Klik simpan draft nih kalau kita masih ragu-ragu. Silakan Bu, lanjut. Kita singkat-singkat saja. Klik cek untuk melihat tampilan dokumen yang sudah diunggah. Nah, sebelum dikumpulkan, mungkin dicek dulu. Ini benar enggak nih? Takutnya salah. Ya. Takutnya salah ininya yang diunggah ya. Takut yang kita unggah itu salah, maka kita bisa edit. Maka kita cek dulu sebelum kita kumpulkan. Nah, sebelum kita kumpulkan. Karena kalau sudah dikumpulkan, tidak bisa lagi diulang lagi ya. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini sertifikat model yang ada di platform Merdeka Mengajar. Lanjut Bu, bisa yang ini bisa lah. Nah, selanjutnya kumpulkan dokumen semua atau simpan draft, teknisnya sama saja. Lanjut Bu. Nah, Anda telah berhasil mengumpulkan dokumen pengembangan kompetensi ini ya, sudah bisa dicek
Nah, ini sudah dikumpulkan. Ya, ini sudah dikumpulkan yang 16 poin. Karena syarat kita ini minimal tuh 32 poin. 32 poin pun tidak masalah ya, Bapak dan Ibu. Ya, untuk poin ini tidak masalah, 32 poin lebih pun tidak masalah, mungkin karena keaktifan kita di pembelajaran ya. Cuma jangan berlebihan, akhirnya menyulitkan kita. Itu ya. Jangan berlebihan karena kita ada patokannya 32 poin saja minimal. Ya, minimalnya 32 poin ya. Jangan mau banyak-banyak tapi akhirnya membuat kita tidak mengajar di dalam kelas, mau cari seminar saja misalnya kan. Ya, itu menjadi masalah juga nanti ya. Karena poin ini Bapak dan Ibu ya tidak mutlak menjadi barometer untuk mengukur hasil. Itu yang sertifikat ini ya, itu hanya dipertimbangkan saja nanti. Jadi yang benar-benar Bapak dan Ibu lakukan itu adalah observasi di dalam kelas, kemudian perilaku Bapak dan Ibu yang Bapak dan Ibu pilih pada saat observasi. Itu yang paling penting. Yang ini hanya dipertimbangkan saja. Jadi Bapak dan Ibu mau buat banyak-banyak pun tidak masalah kalau tidak mengganggu pembelajaran. Tapi kalau mengganggu pembelajaran akan menjadi masalah, gitu kan? Oke, lanjut Bu. Nah, ini model yang sudah di kepala sekolahnya ya, atau tim penilainya. Ini nama-nama Bapak dan Ibu yang sudah mengumpulkan, yang enggak, misalnya yang belum mengumpulkan akan nampak seperti ini. Status observasinya seperti ini, jadwalnya begini, nanti kepala sekolah mengikuti ini. Nah, status dokumennya belum lengkap, nanti dinilai. Nah, di sini. Nah, ini model format penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah hanya mengecek saja sebenarnya Bapak dan Ibu ya, hanya mengecek saja. Di penilaian ini mengecek kalau misalnya Bapak dan Ibu pada saat melakukan perilaku observasinya, perilaku praktiknya itu misalnya memanggil siswa dengan nama yang sopan misalnya, ternyata di dalam observasi itu ternyata Bapak dan Ibu tidak menyebut itu, hanya menyentang saja, oh ini tidak disebutkan oleh guru ini, hanya memastikan itu saja ya. Jadi penilaiannya begitu. Lanjut Bu. Nah, ini observasi praktik kinerjanya, ini dikumpulkan, ini beginilah modelnya, nanti sudah biru semua ya, tapi ininya 100%, ini biru semua, jadi sudah dikumpulkan. Lanjut Bu. Tinggal sedikit lagi. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ini penilaian kinerja ini sepenuhnya wewenang pejabat penilai atau kepala sekolah atau pengawas sekolah. Angka kredit yang diperoleh, karena ini akan berkaitan dengan angka kredit Bapak dan Ibu sekalian. Ya, penilai ini yang penting untuk kita sebenarnya ya. Untuk kita, termasuk saya kepala sekolah, termasuk Bapak dan Ibu sebagai guru, kepala sekolah. Ini yang penting ya. Yang lain-lain sebenarnya enggak terlalu penting, tapi yang penting ini adalah karena tujuan akhirnya ini adalah untuk kita gitu ya. Ini sangat baik misalnya, ini poin yang ada di dalam penilaian itu ya, sangat baik, baik, cukup, kurang. Oke lah, kalau mungkin cukup dan kurangnya jaranglah kita pakai. Misal terlalu inilah, misal Bapak dan Ibu guru yang jarang datang ke sekolah, mungkin ini bisa diberikan oleh kepala sekolah nih ya, atau pengawas ya. Ini sangat baik dan baik. Nah, kita pada poin ini. Dan kita melihat kita ahli pertama, ahli muda, ahli madya, atau ahli utama poinnya ya, koefisien angka kredit. Lanjut Bu. Mengejar waktu nih, enggak boleh lebih nih ya. Penilaian kinerja, penetapan kinerja mengacu 4 kriteria. Praktik kinerja itu yang dinilai oleh kepala sekolah atau pengawas ya. Kan kita melakukan perencanaan dari awal dan sampai akhir, ini praktik kinerja ini yang dinilai, ini yang tadi yang pakai centang-centang itu. Ya, yang pakai centang.
pengembangan kompetensi itu dipertimbangkan saja Bapak dan Ibu. Pengembangan kompetensi Bapak dan Ibu itu dipertimbangkan saja. Yang ada poin-poinnya tadi. Poin-poin itu yang ada 32 poin, ada yang mungkin 40 poin, itu hanya dipertimbangkan saja. Jadi tidak perlu Bapak dan Ibu sekarang tuh sibuk-sibuk untuk cari segala sertifikat sana sini, akhirnya melupakan tugas pokok Bapak dan Ibu sekalian ya. Karena ini hanya dipertimbangkan saja. Gitu ya. Nah, cuma jangan juga nol ya, jangan juga lalu tidak ada pula sama sekali sertifikat. Nah, ini juga susah juga kita kan. Yang C itu perilaku kinerja. Nah, itu perilaku kinerja itu yang dinilai juga. Jadi hanya 2 saja yang dinilai oleh kepala sekolah dan pengawas. Praktik kinerja dan perilaku kinerja. Dokumen akuntabilitas, dokumen-dokumen tambahan itu ya, tugas-tugas tambahan Bapak dan Ibu, itu hanya dipertimbangkan juga. Jadi walaupun Bapak dan Ibu banyak di sekolah itu mungkin megang bendahara lah, megang wakal lah, megang kepala lab lah tugasnya ya, itu hanya dipertimbangkan saja. Nah, dipertimbangkan oleh kepala sekolah saja ya. Jadi tidak menjadi barometer untuk penilai utama ya. Penilaian praktik kinerja, tim penilai menilai peningkatan indikator. Aspek penilaiannya upaya refleksi, upaya mempelajari dan perubahan praktik. Nah, ini yang dinilai ini ya. Dia pakai poin-poin saja, kemudian pakai centang-centang saja di dalam penilaiannya. Kemudian yang berikutnya aspek pengembangan kompetensi tidak dinilai tapi dipertimbangkan minimal 32 poin ya, oleh pejabat penilai. Ini yang ada minimalnya juga tetapi hanya dipertimbangkan ya. Kalau 32 poin kan hanya beberapa kali lah kita melakukan seminar sudah 32 poin gitu. Masa tidak pernah ikut seminar kan gitu. Kan ini untuk pengembangan kompetensi kita sebagai guru. Kemudian yang berikutnya penilaian perilaku kinerja. Peningkatan 7 perilaku kerja ini ya, yang berorientasi pada orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini perilaku kinerja yang dinilai. Ya. Jadi yang dinilai itu praktik kinerja dan perilaku kinerja. Jadi Bapak dan Ibu, perilaku kinerja Bapak dan Ibu itu menjadi barometer untuk dinilai oleh kepala sekolah. Berorientasi pelayanan, misalnya Bapak dan Ibu mengajar, ya tidak hanya sebatas mengajar ya, tidak hanya sebatas tanggung jawabnya hadir di dalam kelas, tetapi benar-benar pelayanan gitu ya. Nah, itu yang sangat ditekankan. Jadi tidak masuknya jam 7 misalnya, masuknya jam 7.30 baru masuk kelas. Nah, itu kan orientasi pelayanannya kurang gitu ya. Nah, itu kepala sekolah lihat tuh ya. Walaupun mungkin sambil lihat-lihat sedikit Bapak dan Ibu mengajar, nah, tapi itu menjadi catatan. Akuntabelnya, kompetennya ya, mengajarnya sesuai dengan ini enggak, yang diajarkan lain, mungkin yang dianu lain ya, harmonis tidak di sekolah, ini ada guru ini dengan ini kelahi terus misalnya kan, ini bermusuhan terus. Nah, ini dilihat oleh kepala sekolah nih, ini perilaku kinerja nih ya, walaupun mungkin ada hal yang pribadi tapi itu menjadi penilaian. Loyal, nah, loyal tidak dengan sekolah ya. Ini masuknya mentang-mentang jam 7, masuknya jam 7, nanti pulangnya langsung pulang. Misalkan ada kan ketika kita kuliah dulu, hanya kuliah kampus ya, misalnya kampus pulang misalnya kan. Nah, sekali-sekali lah mungkin ada jam tambahan di sekolah itu loyal ya. Kan ada beberapa guru yang memang betul-betul loyal dia ya. Kemudian adaptif, nah, bisa beradaptasi. Kemudian kolaboratif, bisa berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu sekalian di sekolah.
Nah, kadang ada juga guru yang Bapak dan Ibu mungkin tidak cocok dengan yang ini, tidak cocok dengan itu, tidak bisa kerjasama dengan ini. Nah, ini akan menjadi penilaian kepala sekolah, ya. Walaupun dia modelnya subjektif, tetapi dia ada pedomannya, Bapak dan Ibu, ya. Ada pedomannya. Oh, ini kriteria kolaboratif nih, karena begini, ya. Jadi tidak juga asalnya enggak suka kepala sekolah dengan guru ini lalu dikasih loyalnya nih rendah, bisa enggak juga, ya. Enggak juga begitu. Jadi masih bisa didiskusikan sebenarnya. Oke, silakan dilanjutkan, Bu. Nah, ini contohnya, ya, ilustrasi penilaian kinerja. Misalnya rating praktik kinerjanya, ini kan yang ada di SKP Bapak dan Ibu nih nanti akhirnya, ya. Misalnya guru 1 Pak Johari, yang 1 Bu Ita misalnya. Nah, ini di atas ekspektasi pimpinan nilainya, ya. Yang ini pun di atas ekspektasi pimpinan. Kemudian poin pengembangan kompetensinya 36 poin yang Pak Johari ini, mungkin karena sudah tua jadi enggak mau banyak-banyak. Nah, yang ini Bu Ita nih lagi masih muda. Ini 64 poin dia ambil. Enggak masalah, ya. Kemudian rating perilaku kerjanya sesuai ekspektasi pimpinan. Yang ini di atas ekspektasi pimpinan karena mungkin tadi perilakunya tadi, ya, perilaku yang 7 itu, ya, yang loyal dan sebagainya di atas ekspektasi pimpinan. Yang ini baik, penetapan predikat kerjanya ini baik, yang ini sangat baik. Nah, ya. Kemudian nilainya ini kan bisa kita konversikan. Nilai baik itu kan 35,5 kalau dia guru madya. Kalau dia guru muda, sangat baik itu 37,5. Nah, jadi 150 kali 37,5 itu poinnya. Sehingga Bu Ita ini 3 tahun saja sudah bisa naik pangkat, ya. 3 tahun saja. Kalau dia dapat sangat baik terus, 3 tahun naik pangkat dia nih, ya, bisa naik pangkat. Sedangkan Pak Johari ini belum bisa nih, karena dia baik, ya, masih kurang nilainya. Bisa 4 tahun dia, baru 4 tahun atau 5 tahun baru bisa naik. Nah, gitu, ya. Nah, ini efek atau ujungnya nanti muat akhirnya dari proses kita membuat kinerja kita di PMM, ya, Bapak dan Ibu. Yang selama ini mungkin kita mengumpulkan dupak dan sebagainya. Ini enggak lagi, ini saja, poin ini saja yang kita kerjakan, Bapak dan Ibu, ya. Jadi enggak perlu lagi kita mengumpulkan dupak, mengumpulkan segala macam SK itu, ya. Ini sudah terangkum dia per tahun nanti. Nah, ini arah dari arah akhir dari penilaian kinerja kita ini. Oke, lanjut, Bu. Masih adakah? Oh, sudah habis. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini karena waktu kita juga yang memisahkan. Ya, sebenarnya tidak ada sesuatu yang sulit. Yang sulit itu kalau kita tidak melakukan apa-apa. Oke. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya, kekeliruan yang saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita sharingkan bersama, ya, kita sharingkan. Karena sumbernya tidak hanya dari saya saja sumbernya, jadi kita semua adalah sebagai sumber, ya. Semua kita adalah sebagai sumber dari informasi ini, ya. Saya bisa saja salah mungkin, ya, tentang informasi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Nelly Pak Wani. Ya, baik. Terima kasih Pak Johari. Banyak sekali, ya, ilmu yang bisa kita dapatkan dari paparan mengenai pengelolaan kinerja dan observasi oleh narasumber kita, Pak Johari. Bagaimana ini Pak Johari, apa bisa kita buka sesi tanya jawab? Kemungkinan ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa kita buka, Bapak? Ya, kita boleh kita bertanya.
Cuma Oke. sesuaikan dengan waktu kita saja. Iya, baik Pak Ya. Johari. Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab untuk webinar hari ini. Sesi pertama itu untuk 2 penanya. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya, ini yang sudah menunjukkan jari Bapak Ruswanda Garut Jabar. Bisa mendengar Pak Ruswanda? Alhamdulillah bisa, Bu. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Baik. Bapak Ruswanda Garut Jabar ini dari instansi mana Bapak? Dari SMP, Bu. Oh, SMP mana Bapak? SMP 1, Mekarmukti, Garut, Jawa Barat. Oh, jauh nih Bapak Ibu. SMP 1 di Garut, Jawa Barat. Kecamatan, Bu. Oh, kecamatan. Oh, mantap ini ya. Webinar kami ini Pak, baru perdana ini kami laksanakan Bapak. Ya, Ya, sangat senang ya Ibu Ketua Komunitas ya, karena ternyata yang mengikuti webinar ini cukup banyak. Bahkan ada yang di luar dari pulau kita nih, Bu Paulina. Ada yang dari SMP ini, Bu. Bapak Ruswanda Garut Jabar. Iya, Bapak Ruswanda Garut Jabar. Apa pertanyaannya, Bapak? terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah Pak Johari telah memaparkan apa yang akan kita laksanakan nanti di bulan Maret, Pak ya. Sekarang Ya, kita siap. tanyakan dulu tentang observasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berhubung ini mungkin program yang baru. Yang pertama begini, Pak. Kebetulan saya mengambil di RHK itu indikator keteraturan kelas, Pak. Indikator keteraturan suasana kelas. Andai kata, misal gini Pak, perilaku kita sudah didiskusikan demikian. Kemudian pada saat penilaian kepala sekolah lupa nih. Misalkan kan beda-beda Pak ya di indikator itu ada. Kalau indikator keteraturan kelas misalkan secara umum sama itu. Misalkan memanggil siswa dengan namanya dan lain-lain. Tapi ada hal-hal tertentu juga yang mungkin berbeda dengan indikator yang lain. Ya. Kepala sekolah mungkin di penilaiannya, misalkan ada penyimpangan, otomatis kan paling tidak penilaian kita menurun. Yang saya tanyakan mungkin bagaimana tindak lanjutnya. Yang kedua, ya. Program ini mungkin ada penyimpangan-penyimpangan Pak ya. Pastilah ada kebocoran. Misalkan ada kompromi antara kepala sekolah dengan gurunya. Ini tapi amit-amit Pak ya. Karena kita semua belajar. Bisa gak nih Pak? Oh, udahlah jangan observasi. Biar saya cek di sana. Nah yang saya tanyakan, pada saat observasi di kelas itu apakah ada misalkan dokumentasi yang tidak bisa kita kita harus misalkan dengan video ataupun apapun yang akan menjadi bukti fisik sehingga guru dan kepala sekolah tidak main-main, artinya tidak ada kong-kalingkong. Begitu Pak. Yang ketiga terakhir begini Pak, mengenai kenaikan jabatan setelah kita mengisi PMM ini, walaupun insya Allah lah kita jangan berprasangka buruk, malah ada hikmahnya di antara kita ini, kita bisa bergaul, bisa bersilaturahim dengan bersama guru yang berada di lintas kabupaten, lintas provinsi bahkan dan lain-lain. Kemudian kita jadi melek teknologi yang tadinya mungkin kita tidak biasa webinar. Kemudian ada aktor-aktor, mungkin akan muncul nanti aktor youtuber. Saya yakin semakin banyak ini kegiatan webinar melalui Zoom meeting atau YouTube. Insya Allah barangkali guru-guru akan bertambah barangkali penghasilannya. Itu hikmahnya barangkali Pak ya. Nah, yang saya tanyakan, apakah ketika dilaksanakan ini prosedur yang ada di PMM tadi Bapak sampai ke penilaian kerja Pak ya? Ya. Muncul nilai baik atau sangat baik. Yang saya tanyakan, apakah setelah kita mendapatkan poin-poin yang memadai atau cukup untuk kenaikan pangkat,
sesuai dengan jenjang dan golongannya. Secara otomatis pangkat kita akan naik. Terima kasih Pak. Demikian. Salam kenal dari Garut Pak. Oke, salam kenal. Terima kasih Pak Ruswanda ya dari Garut. Ya. Iya, terima kasih Pak Ruswanda atas pertanyaannya. Jadi ada 3 pertanyaan ya, Pak Johari. Apakah sudah jelas Pak pertanyaannya Pak dari Pak Ruswanda? Ya, siap jelas. Oke. Nanti kalau ada kekurangan nanti Ibu yang menjelaskan. Ya. Oke. Kita beralih pada penanya kedua ya Bapak. Iya, yang kedua ini yang bertanya adalah Bapak Saparudin. Bapak Saparudin, bisa mendengar suara saya Bapak? Halo Bapak Saparudin. Mungkin ada kendala sinyal kali sama Bapak Saparudin ini ya. Kalau gitu kita beralih pada penanya berikutnya, ada Bapak Selanjutnya, penanya yang ketiga adalah Sarini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Sarini, bisa mendengar suara saya, Ibu? Bisa, Bu. Ya. Ibu Sarini dari instansi mana, Ibu? Negeri SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 mana, Ibu? Mulyo Hulu. Mulyo Hulu. Ya, Kabupaten Sumbawa, NTB. Kabupaten Sumbawa, NTB. NTB. Jauh ya, Ibu ya, di NTB. Baik, Ibu Sarini, Ibu tidak mengaktifkan kamera, Ibu? Iya, mohon maaf, Pak. Bu. Iya. Mendung sinyalnya kurang bagus. Ya, baik Ibu, tidak apa. Jadi Ibu Sarini, terima kasih Ibu sudah bergabung dengan webinar kami, Ibu. Silahkan Ibu, pertanyaannya apa? Oh, iya. Terima kasih, Bu. Izin bertanya terkait apa saja yang ditanyakan saat diskusi praobservasi. Apa saja kira-kira pertanyaannya saat diskusi? Maaf Ibu, mungkin karena sinyal, saya ulangi pertanyaan Ibu. Apakah benar Ibu mempertanyakan apa saja yang ditanyakan pada saat diskusi observasi? Praobservasi. Praobservasi ya Ibu. Ya. Apa harus membawa modul ajar saat praobservasi? Iya, baik Ibu. Jadi pertanyaan Ibu Sarini, apa saja yang ditanyakan pada saat diskusi praobservasi? Apakah harus membawa modul ajar atau tidak? Itu ya Ibu pertanyaannya? Iya, betul. Oh iya. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya Ibu Sarini. Salam sehat dan bahagia Ibu. Ya baik, Pak Johari, MPD. Siap. Dua penanya untuk sesi pertama ini Pak, bisa dijawab. Saya persilahkan Bapak. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Ruswanda dari Jawa Barat ya, Garut ya. Salam kenal Pak Ruswanda ya, salam kenal kita. Ini baru bertemu kita di webinar ini ya. Ada 3 hal yang perlu kita diskusikan bersama ini. Yang pertama itu tadi Pak Ruswanda ini bertanya, kepala sekolah lupa misalnya ya. Kemudian
soal yang begini Bapak dan Ibu ya, terutama Pak Ruswanda, kita proses penilaian itu ya tidak begitu kaku lah Pak ya. Ya perlu kita kan mungkin ya Bapak di sekolah ya sudah kenal baik dengan kepala sekolahnya kan. Nah, jadi enggak inilah kecuali mungkin kita yang kepala sekolah akan dinilai oleh pengawas. Mungkin pengawasnya tidak terlalu kenal dengan kita, mungkin kita agak nggak enak lah begitu. Tapi kalau kepala sekolah kita, saya yakin lah kita bisa bicara face to face, kemudian kita bicara enak dan sebagainya. Jadi ketika ada yang lupa di RHK kita tuh misalnya kepala sekolahnya lupa, kita ingatkan lah gitu ya. Pak, ini tadi seharusnya begini nih ya. Misalnya kan enggak masalah juga ya. Itu kita diskusikan secara inilah. Kemudian boleh tidak video? Boleh Pak, boleh difoto. Siapa tahu mungkin maklumlah kan penilai ini misalnya dengan kepala sekolahnya enggak terlalu ini, kita fotokan, ini buktinya sudah ada misalnya kan. Kita minta rekan lain yang membuat video pada saat kita observasi misalnya ya, boleh dilakukan itu Pak Ruswanda ya, sejauh ya, atas kesepakatan bersama lah ya. Tapi secara aturan tidak ada yang melarang. Secara aturan tidak ada yang melarang. Oh, ini rahasia kepala sekolah misalnya. Enggak juga ya. Jadi enggak ada aturan itu. Nah, kemudian soal tindak lanjut tadi ya, berkaitan dengan hasil atau ujungnya lah kita nih dinilai dari SKP itu. Saya mungkin tidak bisa menjawab secara pasti soal itu karena ini kan langkahnya itu wilayahnya orang di atas kita gitu ya. Yang di atas kita itu adalah dinas, yang di atas kita adalah BKD atau BKN ya. Memang sejauh ini kan kita sama-sama baru mencoba melakukan hal baru ini ya. Ya. Hitungan itu sudah bersistem sampai ke BKN dan sebagainya. Mungkin keyakinan kita juga bahwa itu sudah dihitung otomatis gitu kan. Dihitung otomatis. Mungkin hanya model pengajuan kita saja mungkin ke dinas atau ke BKD daerah kita masing-masing dengan memprintkan hasil di PMM kita itu tadi ya. Oh ini sudah boleh naik jenjang atau naik tingkat. Tangkapnya bisa dinaikkan gitu ya. Mungkin secara manual saja misalnya kan. Itu mungkin jawaban saya. Kalau memang ini jawaban ini tidak begitu memuaskan Pak Ruswanda, mungkin di webinar kita ini ada pihak dari dinas atau pihak dari BKD yang bisa memberikan masukan berkaitan dengan ini. Bagaimana akhirnya nanti boleh disampaikan. Itu Pak Ruswanda ya. Jadi untuk kita saat ini soal akhirnya nanti kita sama-sama belum memastikan, belum memastikan. Tetapi dari data-data yang ada ya arahnya ke situlah secara otomatis gitu ya, secara otomatis kita kalau sudah sesuai dengan penilaian dari kepala sekolah tadi ya misalnya sangat baik dengan 3 tahun kita bisa naik otomatis misalnya. Nah, itu mungkin lebih bagus lagi kan gitu ya, secara otomatis tanpa kita ngajukan apapun kan. Menurut teorinya sekarang sih begitu ya. Nah, tapi enggak tahulah ke depannya kan begitu ya. Itu Pak Ruswanda ya. Nah, karena itu bukan wilayahnya kita yang akan memberikan kenaikan pangkat, itu bukan wilayahnya kita. Hanya wilayahnya kita itu hanya memberikan penilaian saja. Itu Pak Ruswanda ya. Gimana Pak Ruswanda? Ya, terima kasih Pak. Ini yang poin 2 itu ini Pak, maksudnya andai kata observasinya tidak dilaksanakan. Oh. Ya, jadi kepala sekolah langsung aja di PMN checklist. Mungkin ada peluang semacam begitu Pak ya. Ya betul. Karena ada mungkin sistem yang bisa diakali. Ini betul. Memang perilaku yang menyimpang dari
dari Pancasila mungkin ya Pak ya. Iya, Maksud saya iya. begitu. Apakah ada Oh, iya. peluang begitu? Iya. Peluang seperti itu ada sebenarnya ya. Kita nih susah kalau di Indonesia nih begitulah modelan nontonnya ya. Ada saja peluangnya kan gitu. Peluang ini susah kita ini. Tetapi secara aturan memang kepala sekolah harus menilai observasinya di dalam kelas. Nah, supaya tahu perilaku yang dilakukan oleh guru kita ini ya, apakah dia menyapa siswa dan sebagainya kan. Nah, kalau kepala sekolah hanya menilai di dalam sistem saja tanpa melihat gurunya tampil atau mengobservasi gurunya, itu sih penilaian abal-abal juga jadinya kan begitu. Nah, itu. Tapi idealnya memang harus tampil ya, harus ke dalam kelas ya, observasinya kemudian. Nah, begitu Pak ya. Nah, kemudian yang ada peluangnya itu juga yang diperbolehkan itu memang soal jadwal Pak ya. Misalnya di jadwal kita, Bapak sudah buat jadwalnya tanggal 3 Maret 2023 observasinya, 2024 observasinya. Tetapi ternyata pada saat tanggal 3 Maret itu, Bapak berhalangan, nggak bisa diganggu-gugat. Jadi Bapak akhirnya tidak melakukan observasi hari itu. Nah, itu masih bisa didiskusikan secara manual gitu ya Pak ya. Nah, jadwalnya enggak apa-apa tanggal itu. Tapi untuk pelaksanaannya boleh ditunda. Luar tanggal itu ya. Di luar tanggal itu. Nah, asal kesepakatan dengan kepala sekolah saja. Di PMM tidak bisa dirubah Pak ya? Iya, di PMM-nya enggak diubah karena sudah diajukan itu tadi. Tapi peluang untuk mengubah itu boleh karena memang ada catatannya. Ya, jadwalnya itu tadi. Begitu Pak Ruswanda ya. Ya, terima kasih Pak Jor. Ya, sama-sama nih. Sama-sama. Lanjut Bu Nelly ya. Ya, lanjut Bapak, pertanyaan dari Ibu Sarini. Oke, saya lanjutkan dengan pertanyaan Bu Sarini dari NTB ya. Ini jauh nih Ibu nih. Tentang diskusi observasi. Pada saat observasi itu apa saja sih yang dipertanyakan? Pra-observasi ya. Pada saat pra-observasi, kan apa yang Bapak dan Ibu mau observasi itu apa misalnya? Kan sudah di checklist di dalam PMM itu. Nah, itulah yang Bapak dan Ibu bawa ya pada saat pra-observasi. Nanti yang saya observasi ini sambil mengingatkan kepala sekolahnya lah ya, sambil mengingatkan kepala sekolah supaya tidak salah tadi kata Pak Ruswanda ya. Takut kepala sekolahnya lupa ya. Mungkin kepala sekolahnya udah tua lupa ya misalnya. Sudah lupa misalnya. Jadi ini nanti yang akan diobservasi. Ini poinnya gitu. Nanti mungkin kita bisa mengingatkan kepala sekolah kita lah gitu ya. Nah, itu pada saat pra-observasi. Jadi tidak ada juga yang harus bawa ini, bawa itu. Mungkin kalau yang perlu adalah RPP ini tadi. Kalau memang kita mengajar tadi kan, observasinya mengajar, RPP-nya mungkin ada kepala sekolah yang, mana RPP-nya? Mungkin itu kita siapkan lah. Itu sih tidak sulit kan. Begitu mungkin Bu Sarini ya. Mungkin Bu Sarini masih dengar? Masih. Ada lagi Pak? Bu? Apakah harus membawa modul ajar Pak? Tadi pertanyaan Bu Sarini. Oh ya, apakah bawa modul ajar? Boleh dibawa sejauh kepala sekolahnya memang meminta itu kan. Tapi kalau kepala sekolahnya enggak, Ibu siap-siap saja sesuai dengan ini. Seharusnya memang Ibu siapkan itu karena itu yang akan Ibu pakai nanti di observasi kan, modul ajar itu kan. Nah, ya begitu. Iya. Gimana Bu? Iya, bagaimana Bu Sarini? Bisa diperlihatkan formulirnya seperti apa kita bawa formulir juga Pak? Oh, formulirnya enggak perlu di ini kan karena sudah ada di PMM itu kan. Karena kita enggak ada yang manualnya nih ya. Yang manualnya tidak ada ininya kita. Tapi bisa dilihat di PMM
Coba Bu Tara Mungkin klikkan itu Pak Johari. Mungkin ya. maksudnya Bu Sari ini itu formulir pada saat observasi. Biasanya kalau kita dulu tuh Pak, pada saat waktu saat kita mau melakukan supervisi dulu tuh kan Pak, kita membawa lembar observasi untuk diisi oleh ya pengsupervisi kita kan. Iya betul. Apakah ini nanti apakah Mas Bu Sari ini itu apakah dia perlu membawa formulirnya sendiri atau sudah disiapkan oleh kepala sekolah yang akan mengobservasi mungkin Pak? Ya, soal itu karena formatnya itu memang ada di sistem PMM ini ya. Bisa saja mungkin kita siapkan kan. Bisa saja kita siapkan, bisa saja biasanya kepala sekolah sudah tahu ininya ya, format ininya sudah dia kuasai sebelum ini seharusnya ya. Karena kemudian harus disepakati juga gurunya ini membawa ini juga boleh ya. Mungkin ada bukti print out dari pengajuan Bapak dan Ibu di PMM itu tentang yang akan diobservasi itu. Nah, itu boleh dibawa atau difotokan saja lah. Nah, karena tidak ada lagi yang centang-centang di model manual itu enggak ada lagi ya. Murni Bapak dan Ibu kepala sekolah itu hanya melihat di PMM saja. Ya. Oh, mohon maaf Pak. Kalau ngisi yang formulir A, B, C, D itu di mana itu Pak kita isi? Oh, setelah ini Bu, dia bertahap. Kalau Ibu sudah mengatur observasi, coba munculkan mana ya? Yang di Gmailmu yang lapor pajak nggak kemarin? Di Gmailnya Lagi tuh. Bu, lagi. 00 enggak kah? 79. Ini Bu, ada Bu. 9. Nah, kayaknya ini. Titik-titiknya? Ini yang perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari, misalnya yang ini, yang Bapak Ibu centang nih. Ini setelah Bapak Ibu formulir ini muncul ini setelah persiapan Bapak Ibu berjenjang nih tadi ya, baru muncul yang ini. Oh, ini misalnya perilaku kerjanya, perilaku kinerjanya ya, yang spesifik ini centang. Centangan ini muncul itu setelah kita mempersiapkan sebelumnya, ya. Ini ada di PMM, Bu. Saya Pak, saya. Nah, ini ada di PMM. Gimana, Bu? Sudah jelas. Oke, mohon maaf nih Bu ya kalau nggak jelas. Ya, bagaimana Bu Sarini, sudah jelas Bu penjelasan dari narasumber kita? Ya, sudah jelas Bu, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, karena mengingat waktu kita ini, Bapak Ibu, jadi webinar ini memang tercantum dalam komunitas di platform Merdeka Mengajar itu waktunya selama 2 jam. Tetapi karena sistem Zoom kita yang belum masuk ke Zoom yang bisa dalam waktu lama, maka takutnya nanti akan terpental dan tertutup Zoom-nya, maka webinar pada hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Bagaimana Pak Johari, narasumber? Kita cukupkan di sini saja ya Bapak ya. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu semuanya bahwa webinar kita ini akan berlanjut pada webinar yang kedua nanti, yaitu pada Jumat depan tanggal 23 Februari 2024. Waktu dan linknya akan kembali kami share pada grup WhatsApp. Pastikan Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar ini mengklik untuk masuk ke dalam tautan grup webinar WhatsApp-nya agar dapat mengetahui informasi selanjutnya. Karena setelah webinar
Yang kedua nanti pada Jumat depan baru akan kita bagikan sertifikatnya. Serta di dalam grup WhatsApp tersebut kita juga akan men-share-kan link absennya Bapak Ibu. Jadi harap dipantau dan diisi absennya itu untuk kita bisa membuat sertifikat nanti. Baiklah Bapak Ibu, guru hebat, apa kabarnya? Baik, Bu. Masih segar semuanya? Masih terpantau? Atau sudah ada yang tidur? Masih, Ibu, terpantau. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, baiklah. Sebelum ke acara penutup, akan saya simpulkan dari paparan narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah untuk mengunggah di platform Merdeka Mengajar mengenai pelaksanaan observasi dan unggah bukti dukung, maka yang pertama harus kita siapkan dulu dokumen kita yang akan diupload ke dalam pengelolaan kinerja kita. Dan dokumen yang disiapkan ini harus kita upload pada bulan Februari, Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu semuanya untuk melihat di platform Merdeka Mengajarnya bahwa di bulan Februari ini kita harus mengupload untuk melakukan observasi. Karena yang kedua, observasi tersebut dilakukan pada bulan Maret, jadi bulan Februari ini semua harus diunggah pelaksanaannya. Kebetulan saya sudah melihat, saya sudah membuka di platform Merdeka Mengajar itu bahwa bulan Februari ini kita harus mengupload modul ajar. Modul ajar yang akan dilakukan observasi pada bulan Maret nanti oleh kepala sekolah. Kemudian pada dokumen observasi tersebut yang dipersiapkan adalah modul ajar, yaitu RPP, yang disebut sekarang modul ajar, Bapak Ibu. Kemudian harus disisipkan disiplin positif seperti kesepakatan kelas pada mata pelajaran tersebut. Jadi harus disisipkan dokumen mengenai kesepakatan kelas yang Bapak Ibu telah buat di kelas pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ambil. Ya, baiklah Bapak Ibu, guru hebat. Akhirnya kita berada pada acara penutup, di mana sebelum acara ini ditutup dan sebelum salam, sebaiknya kita foto dulu untuk dokumentasi webinar kita hari ini. Ibu Tara, operator kita. Mana Ibu Tara ini? Ya, Bu. Oke. Siap kasih apa, Bu Nelly? Ya, bisa diaktifkan Bapak Ibu kameranya, kita foto bersama. Ya, bisa dimulai Ibu Tara? Ya, sudah siap. Pastikan semuanya dapat ya Mbak Tara ya fotonya. Siap. Oke, layar selanjutnya. Oke, sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Sudah Ibu Tara? Oke, sudah Bu. Siap. Oke, jadi Bapak Ibu guru hebat, saya ada pantun untuk mengakhiri kegiatan kita sore hari ini. Boleh saya berpantun? Boleh Bu. Hari Jumat memungut kerang, tumis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Semoga webinar hari ini menjadi berkesan Bapak Ibu.
Amin. Ya Rabbal Ada Alamin. satu lagi Bapak Ibu bantunnya. Absennya di Boleh, boleh, mana, boleh. udah? Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati paling dalam, kami segenap penggerak komunitas guru belajar SMA Negeri 1 Beduai menutup kegiatan webinar ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Sampai jumpa pada webinar berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah Terima bergabung. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Ibu. Ya, ada yang bertanya Ibu? Terima kasih Bu Nelly. Iya, sama-sama Bapak. Absennya di mana Ibu? Di WA grup ya? Ada di Iya. WA Group. Silakan join ke grup WhatsApp. Di situ ada absen. Sampai minggu depan ya Pak Joy. Oke, minggu depan, Pak. Bun. Minggu depan, Pak Iya. Bun. Lanjut nih. Ya, Pak Terpotong. Jo. Iya. Sip, semangat. Makasih. Semangat, ya. Oke, terima kasih Pak Budi sudah ikut serta. Izin keluar, Pak. Oke, terima kasih Pak. Izin keluar Bapak Ibu. Terima kasih. Izin keluar ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Pak Joko, terima kasih Pak Joko. Bu Nur Fitri, terima kasih Bu. Minggu depan Ibu narasumbernya. Ya, terima kasih. Bu Paula, terima kasih Bu Paula. Mantul nih, Kombel SMA 1 Beduai. Keren. Mantap ya. Lanjut minggu depan. Lanjut. Minggu depan berapa jam Bu Tara? Ya. Minggu 2 depan jam. 3 jam. 30 menit. 3 jam lah. 3 jam lah. Karena narasumber kita kan guru penggerak nih. Minggu depan nih. Tapi 3 jam lah ya. Dah Kak. Out lah ya. Ya, oke, makasih ya. Ya. See you Bapak Ibu. Sampai jumpa. Mana Claudia Bella ya? Nur Hasana, Neta. Usaha seperti Anda sedang bersiap mengembangkan bisnis. Muncul Neta. Neta Bu Nur muncul dah. Kira dari tanggal. Pak Irfan, bro. Oke, gas. Baiklah Bapak Ibu, boleh keluar dari. Saya keluar sendiri. Iya. Oke, kita Silakan stop keluar ya. dari. Masih mau lanjut Kak? Foto. Oh, kita mau foto nggak? Foto lagi Utara. Foto, ayo. Muncul sini. Mau. Ketua sini mau ketua. Kan tadi saya ada sinyal. Nunggu Utara, nunggu nih. Oh, ya kami. Oke, Utara sip. Sip ya. Aku cepat. 1, 2, tunggu. 2. Buka sendiri, ditutup sendiri. Belum, tunggu, tahan. Buka, Abang. Oke. Udah? Kaku udah. Mantap memang. Oke. Sukses sama-sama. Oke. Saya tutup ya. Kita bertemu lagi minggu depan. Ya, dengan guru-guru hebat. Selamat sore. Banyak.
Nyonyat Kak. Eja